Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Febriansa, NIM 11903140. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari hasil rangkuman saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih ibadah. Di sini saya menjelaskan tentang zakat. Baiklah, berikut penjelasan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang zakat. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat menurut bahasa berasal dari kata zakat, artinya tumbuh, berkembang, dan suci. Yang dimaksud suci dalam arti ini adalah zakat dapat mensucikan, membersihkan harta muzaki atau orang yang berzakat dari hak-hak mustahik atau yang menerima zakat, khususnya bagi fakir miskin. Selain itu, zakat dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir, tamak, serta sombong. Sedangkan bagi mustahik, zakat dapat membersihkan dari sifat-sifat tercela seperti iri hati, dengki terhadap muzaki. Dan yang dimaksud tumbuh subur adalah zakat dapat menyebabkan harta para muzaki dapat meningkat dan bertambah banyak. Sedangkan secara terminologi syariah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana yang telah ditentukan. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan sebagainya. Yang diatur menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat ini merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Selanjutnya, materi yang kedua, yaitu sejarah zakat. Setiap muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Al-Quran. Pada awalnya, Al-Quran hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah atau pemberian yang bersifat bebas, tidak wajib. Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat ini menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 Masehi. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya, untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan di dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tertentu. Pada zaman Khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan oleh kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang piutang, dan tidak mampu membayarnya. Syariah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan. Kejatuhan para khalifah dan negara-negara Islam menyebabkan zakat tidak dapat diselenggarakan dengan berdasarkan hukum lagi. Materi yang ketiga yaitu hukum zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun dalil nas wajibnya zakat adalah Al-Quran, hadis, dan ijma' sahabat. Di antaranya adalah Quran Surah At-Taubah ayat 103 dan Quran Surah At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari hal-hal yang mungkar.
mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 71. Materi yang keempat yaitu macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, zakat nafs atau jiwa. Yang kedua, zakat mal. Zakat nafs disebut juga zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan karena telah menyelesaikan puasa Ramadan. Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim, bagi laki-laki maupun perempuan, dewasa ataupun kecil, merdeka ataupun budak. Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg. Makanan sesuai dengan makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat ini biasa disebut dengan zakat fitrah atau zakat fitri karena zakat ini dihubungkan dengan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Zakat fitri adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Zakat ini disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, adalah untuk mensucikan orang yang puasa dari perbuatan dan perkataan kotor dan keji, serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Zakat ini merupakan zakat pribadi, sedangkan zakat mal merupakan pajak pada harta. Oleh karena itu, tidak disyaratkan pada zakat fitrah apa yang disyaratkan pada zakat mal, seperti nisab dan syarat-syarat zakat lainnya. Macam-macam zakat yang kedua yaitu zakat mal atau harta, yaitu zakat dari harta yang dimiliki berupa emas, perak, harta perniagaan, biji-bijian, buah-buahan, zakat binatang ternak, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan emas dan perak. Masing-masing jenis ini memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Menurut bahasa, kata mal berarti kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagaimana lazimnya. Dengan demikian, sesuatu dapat disebut mal apabila memenuhi dua syarat berikut ini. Yang pertama, dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. Yang kedua, dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya. Contohnya, rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil seperti udara dan sinar matahari tidaklah disebut mal. Selanjutnya, materi yang kelima, syarat-syarat wajib zakat. Zakat diwajibkan atas orang yang telah memenuhi syarat di bawah ini. Yang pertama, muslim, tidak wajib bagi non-muslim. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, memiliki harta yang mencapai nishab, tidak ada syarat balik maupun sehat jiwa. Artinya, bagi anak-anak kecil yang belum balik dan orang yang gila tetap wajib mengeluarkan zakat. Adapun syarat nishabnya adalah yang pertama, hendaklah lebih dari kebutuhan seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal, kendaraan, dan sarana untuk mencari nafkah. Yang kedua, selama 1 tahun atau tahun Hijriah, permulaannya dihitung sejak memiliki nisab dan harus cukup selama 1 tahun penuh. Yang ketiga, untuk zakat tanaman dikeluarkan pada waktu panen. Syarat kekayaan wajib dizakati. Yang pertama, milik sepenuhnya. Harta dimiliki dan diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan secara halal seperti
usaha, warisan, pemberian negara, atau orang lain dengan cara-cara yang sah. Yang kedua, cukup haul. Cukup haul ini dimaksud harta tersebut dimiliki selama 1 tahun, selama 354 hari, menurut tanggal Hijriah atau 365 hari menurut tanggal Masehi. Yang ketiga, berkembang. Yang dimaksud berkembang ini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Yang keempat, cukup nisab. Cukup nisab ini harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan dan ketetapan syara. Yang kelima, lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Yang keenam, bebas dari hutang. Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senisab yang harus dibayar pada waktu yang sama atau dengan waktu mengeluarkan zakat, maka harta tersebut terbebas dari zakat. Materi selanjutnya yaitu wajib dan haram menerima zakat. Berdasarkan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60, pihak-pihak yang berhak atas harta zakat dibagi menjadi 8 golongan. Mereka diantaranya adalah yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan hasil usaha atau pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan pokok dirinya sendiri dan tanggungannya. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai harta dan hasil usaha, tetapi masih tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok dirinya sendiri dan tanggungannya. Yang ketiga, amil zakat. Amil zakat adalah badan panitia penerima dan pengelola zakat. Yang keempat, mualaf. Mualaf adalah kelompok yang imannya masih lemah karena baru masuk Islam. Untuk meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad sebagai Rasulnya, maka diberilah zakat. Yang kelima, rikob. Rikob adalah hamba sahaya atau budak. Yang keenam, gorim. Gorim adalah orang-orang yang memiliki hutang, menanggung hutang, dan tidak sanggup membayarnya. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir dan para pelajar perantauan. Selanjutnya, golongan haram menerima zakat. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, orang kafir dan ateis. Orang kafir tidak berhak atau haram menerima bagian dari harta zakat, tetapi boleh menerima sedekah atau sunnah, kecuali mereka termasuk di dalam kategori mu'alaf. Yang kedua, orang kaya dan orang mampu berusaha. Seseorang dikatakan kaya apabila ia memiliki sejumlah harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya sendiri dan keluarganya sampai ia mendapatkan harta berikutnya, atau seseorang yang memiliki harta yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidupnya dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib atau Ahlul Bait. Keluarga Bani Hashim adalah keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Abdul Muthalib, keluarga Abbas bin Abdul Muthalib, dan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini berlaku apabila negara menjamin kebutuhan hidup mereka, tetapi apabila negara ini tidak menjamin kehidupan hidup mereka, jika kedudukan mereka sama dengan anggota masyarakat yang lain, yaitu berhak menerima zakat manakala termasuk dalam kategori mustahik. Yang keempat, orang yang menjadi tanggung jawab para wajib zakat. Muzaki adalah orang kaya. Ia masih memiliki kelebihan harta setelah digunakan untuk mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya atau orang yang menjadi tanggung jawabnya.
Maka dari itu, jika ia melihat anggota keluarganya masih ada yang kekurangan, ia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya terlebih dahulu. Dan jika masih memiliki kelebihan atau mencapai nisab, barulah ia terkena kewajiban zakat. Jadi, tidak dibenarkan oleh seorang suami berzakat kepada istri atau orang tuanya. Materi terakhir yaitu hikmah dalam zakat. Di antaranya yang pertama, mensucikan jiwa dari sifat kikir. Yang kedua, mendidik berinfak dan memberi. Yang ketiga, berakhlak dengan akhlak Allah. Yang keempat, manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah. Yang kelima, mengobati hati dari cinta dunia. Yang keenam, mengembangkan kekayaan batin. Yang ketujuh, mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain. Tapi zakat ini tidak bisa mensucikan harta yang diperoleh dengan jalan haram. Yang kedelapan, mengembangkan dan memberkahkan harta. Yang kesembilan, membayar zakat itu berarti mensyukuri nikmat Allah, nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat yang disyukuri dijanjikan oleh Allah akan ditambahkan. Yang ke-10, kekayaan yang dikumpulkan oleh seseorang belum tentu dari hasil jerih payah dan keringat sendiri. Oleh karena itu, kita harus membagi kekayaan kepada yang membutuhkan, seperti fakir miskin. Yang ke-11, zakat mendidik orang menjadi dermawan atau pemurah. Manusia biasanya bersifat kikir, padahal kikir itu adalah sifat yang dibenci oleh Allah. Zakat ini menghindarkan diri kita dari sifat kikir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kelebihan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.